Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan dari kelas 1A dengan nomor induk mahasiswa 25 OSP 014 dengan jurusan Politik Otomasi Sistem Permesinan Politeknik Ati Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul mendesain, membuat dan mempresentasikan instalasi listrik mesin fries. Di sini dosen pengampu saya ada dua, yaitu Taufik Mukhtar STMP dan Mutmainnah STMT. Mesin fries adalah mesin perkakas industri yang digunakan untuk membentuk atau memotong material benda kerja. Proses ini dilakukan dengan cara menyayat menggunakan alat potong berputar, yaitu pisau cutter fries yang dimana bermata banyak yang bergerak secara presisi. Adapun prinsip kerja mesin fries ialah ketika benda kerja dipasang pada meja yang bisa digerakkan ke berbagai arah seperti vertikal, horizontal, atau melintang. Proses penyayatan ini terjadi saat alat potong berputar menyentuh permukaan benda kerja yang diam atau digerakkan secara perlahan. Adapun fungsi utama mesin ini adalah dari mesin ini adalah untuk membentuk permukaan datar, membuat alur presisi pada benda kerja. Adapun jadwal pelaksanaan proyek ini ialah disusun dari beberapa tanggal, waktu, dan dengan keterangan yang berbeda-beda. Seperti saat ini kita pada tanggal 6 bulan 3 tahun 2026 kita mengerjakan pemberian judul. Tanggal 6 bulan 3 tahun 2026 kita melakukan pembuatan jadwal pelaksanaan. Tanggal 14 bulan 3 tahun 2026 kita membuat perhitungan daya. Tanggal 24 bulan 4 tahun 2026 kita melaksanakan pembuatan schedule beban. Lalu setelah itu tanggal 8 bulan 5 tahun 2026 kita melaksanakan pembuatan layout. Dan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 10 bulan 4 yang membuat diagram segaris. Pada tanggal 24 bulan 4 tahun 2026 kita melakukan konsultasi untuk membuat daya dan kontrol. Lalu disusul dengan pembuatan rangkaian daya dan kontrol dan penyelesaian gambar panel. Dan sampai video ini dibuat, kita telah menyelesaikan berbagai macam penyelesaian dengan keterangan waktu yang berbeda-beda. Dilanjut dengan tanggal 25 bulan 4 2026 komponen daftar dan RAB dibuat. Tanggal 17 bulan 6 2026 pembuatan video presentasi, di mana hari ini yang mungkin selesai dieditnya karena keterbatasan. Dan tanggal 16 bulan 6 kita membuat PPT. Kita membutuhkan perhitungan daya dengan keterangan yang dibutuhkan ialah daya, tegangan, frekuensi, fasa, arus, dan kecepatan motor, di mana masing-masing motor memiliki daya yang sama, yaitu 2,2 kW, tegangan berupa 380 volt, frekuensi 50 Hz, fasa dengan listrik 3 fasa, dan arus maksimal 5 fasa dengan kecepatan motor 1400 rpm. Data itu adalah data yang dibutuhkan seperti daya motor, tegangan kerja, faktor daya, efisiensi motor, dan jumlah motor yang diperlukan. Kerja motor listrik yang diharapkan ialah ketika sensor mesin mendeteksi logam benda kerja, yaitu material logam yang diletakkan pada mesin fries. Pertama, sensor proximity induktif mendeteksi subjek tersebut, lalu mengirim sinyal untuk menghidupkan mesin untuk memotong benda kerja tersebut. Setelah itu mesin 1 berputar dalam keadaan penuh dalam posisi delta. Setelah beberapa detik, timer otomatis memindahkan mesin 1 ke posisi delta untuk memotong material. Lalu mesin 2 hidup otomatis sebagai coolant, di mana saat mesin 1 masuk posisi delta, kondisi normally open pada kontaktor delta menutup kontak ini secara otomatis, lalu menyalakan mesin 2 dengan cara menyimpan atau menyemprotkan cairan pendingin berupa coolant, yaitu berupa fluida. Di akhir
Kedua mesin berhenti bekerja, di mana proses pemotongan selesai dan benda kerja dilepas dari mesin kerja. Aliran listrik terputus yang membuat mesin 1 dan mesin 2 langsung mati bersamaan. Penjawal dari single line diagram atau diagram segaris ialah dimulai dari kondisi awal atau standby. Sumber listrik 3 fasa masuk melalui MCCB untuk rangkaian daya, disusul dengan 1 fasa yang masuk melalui MCB untuk rangkaian kontrol. Ketika MCCB dan MCB dihidupkan, harus siap mengalir, tetapi motor belum dapat berputar karena tombol start belum ditekan. Lampu indikator power di mana lampu hijau akan menyala, menandakan panel kontrol memiliki tegangan listrik. Ketika tombol start atau normally open ditekan, arus listrik mengalir menuju komponen-komponen kontrol secara bersamaan. Pada mesin Fry 1, kontaktor utama langsung aktif melalui timer yang dimana mendapatkan aliran listrik. Diaktifkannya kontaktor 1 mengaktifkan juga kontaktor start secara interlock. Pada kondisi ini, motor 1 beroperasi dalam hubungan start. Arus awal start diperkecil agar tidak merusak sistem atau menjatuhkan pengaman listrik. Pada waktu yang bersamaan, kontaktor utama 2 dan timer 2 juga aktif. Aktifnya kontaktor 2 memicu kontaktor start juga untuk aktif. Motor 2 beroperasi dalam hubungan start secara simultan dengan motor 1 diakhiri dengan lampu run atau lampu nomor 3 yang menyala. Setelah waktu tunggu pada timer mencapai set point, biasanya kontak timer akan memutus aliran listrik ke kontaktor start. Lalu secara otomatis kontak timer akan mengalirkan aliran listrik untuk mengaktifkan kontaktor delta yang ada pada motor 1 dan KM6 untuk motor 2. Adapun rangkaian untuk menghentikan motor ialah dalam kondisi normal, operator itu cukup untuk menekan tombol stop. Hal ini akan memutus seluruh aliran listrik atau arus kontrol ke semua kontaktor. Dan semua kontaktor terbuka kembali, motor berhenti berputar, dan lampu indikator run mati menandakan lampu sedang dalam kondisi berwarna merah. Dari diagram segaris atau single line diagram kini masuk ke diagram rangkaian daya dan rangkaian kontrol, di mana pada kondisi awal atau standby, aliran listrik 3 fasa masuk ke rangkaian daya melalui pengaman seperti mekanis saklar atau MCB. Aliran listrik 1 fasa mengalir ke rangkaian kontrol untuk melewati kontak pengaman emergency jika dipasang, dan kontak NC atau normally closed dan thermal overload relay untuk masing-masing motor. Pada kondisi standby ini belum ada kontaktor utama yang aktif sehingga kedua motor listrik dalam keadaan diam. Adapun pada proses penyalaan ini, pada rangkaian kontrol, tombol tekan dirangkai sedemikian rupa untuk menjalankan sistem. Ketika tombol start ditekan, arus listrik akan mengalir menuju koil utama 1 dan timer 1. Bersamaan dengan itu, kontaktor start akan langsung aktif diiringi dengan kondisi motor 1 yang berputar dalam hubungan start untuk mereduksi arus start awal yang tinggi, dengan lampu indikator hijau untuk motor 1 akan menyala. Adapun transisi otomatis motor 1 ke hubungan delta running ialah ketika timer mulai menghitung waktu atau counting. Lalu setelah jeda waktu mencapai set point, misalnya 5 detik, kontak NC dan timer tekan akan mematikan kontaktor untuk mengalihkan hubungan delta. Kontak NO dari timer 1 akan tertutup dan menyalakan kontaktor delta 1, dan kondisi motor 1 berpindah ke hubungan delta secara penuh dan bekerja pada kecepatan nominalnya. Adapun proses penyalaan motor 2 atau paralel ini, karena sistem disebut paralel pada kontrolnya, pengaktifan motor 2 dapat terjadi secara berurutan atau interlock melalui tombol berikutnya, seperti ketika tombol start 2 ditekan atau terpicu otomatis setelah motor 1 masuk ke hubungan delta. Figurasi ini tergantung jempol pada tombol, seperti arus mengalir yang mengaktifkan kontaktor utama 2 serta kontaktor start 2.
Pada kondisi ini, kondisi motor 2 mulai berputar dengan hubungan start terlebih dahulu diiringi dengan lampu indikator hijau yang dimana keduanya mulai menyala. Setelah pada timer 2 habis, kontaktor start 2 akan mati dan kontaktor 2 akan aktif. Setelah itu, kondisi motor 2 berubah ke hubungan delta dan beroperasi dengan penuh bersamaan dengan motor 1. Adapun proses pematian atau mematikan rangkaian ini dengan cara menekan tombol stop yang akan memutus jalur utama rangkaian kontrol. Lalu seluruh koil kontaktor dan timer akan kehilangan tegangan listrik dan semua kontak kembali ke posisi semula atau kita sebut normally open. Suplai daya ke kedua motor terputus dan kedua motor akan berhenti berputar secara bersamaan. Adapun pada rangkaian ini, pada sistem keamanannya, jika motor 1 mengalami beban lebih, kontaktor akan membuka lalu memutus aliran listrik ke grup kontaktor motor 1. Ataupun jika kontaktor motor 2 mengalami beban lebih, kontaktor 2 akan membuka lalu memutus aliran listrik ke grup kontaktor 2. Motor 2 mati setelahnya. Jika terjadi trip akibat overload pada salah satu atau kedua motor, lampu indikator peringatan berwarna merah di ujung kanan rangkaian akan menyala untuk memberitahu adanya sinyal gangguan pada sistem. Pada rangkaian ini kita memerlukan MCB 3 fasa dengan MCCB, maksud saya dengan merek Schneider Compact NSX, kontaktor dengan merek Schneider, normal overload relay dengan merek Schneider, mesin Fries dengan tipe universal, MCB 3 fasa dengan merek Schneider, tombol emergency sama juga merek Schneider, tombol stop dengan seri EA142 dan tombol start dengan seri EA131, lampu indikator, timer, sensor proximity, panel berupa panel dengan ukuran 40 x 50 x 30 dan kabel NYM ukuran 1,55 mm